Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ambar Putri dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tanaman perkebunan, yaitu tanaman perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penghasil minyak selain kelapa yang berasal dari hutan hujan tropis di daerah Afrika Barat, terutama di Kamerun, Pantai Gading, dan Liberia. Di Indonesia sendiri, kelapa sawit dikenalkan pertama kali sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor pada tahun 1884. Kelapa sawit memiliki banyak potensi pemanfaatan, baik dari batang digunakan untuk pembuatan pulp, bahan konstruksi, dan sumber energi. Buah sawit sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi penyumbang pendapatan bagi negara, di mana buah sawit dimanfaatkan sebagai minyak pangan atau minyak non-pangan. Bagian lain dari tanaman sawit yang dapat dimanfaatkan adalah sabut, bahkan tandan kosong. Seperti tanaman pada umumnya, kelapa sawit memiliki beberapa syarat tumbuh untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki daya jual tinggi. Kelapa sawit merupakan jenis tanaman dengan waktu penyinaran pendek, yaitu sekitar 5-7 jam per hari. Untuk memperoleh penyinaran yang cukup, maka jarak tanam antar kelapa sawit adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Curah hujan optimal untuk kelapa sawit yaitu 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan suhu optimal 24 sampai 28 derajat Celcius. Tanaman ini tumbuh pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman kelapa sawit memiliki berbagai manfaat, baik itu dari batang, buah, bahkan sabut dan tandan kosongnya. Indonesia membudidayakan beberapa varietas tanaman kelapa sawit yang dapat memberikan nilai ekonomi tinggi untuk negara. Varietas utama yang dibudidayakan antara lain E. guineensis dan E. oleifera. Pada umumnya, dari kedua jenis kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing, namun yang sering dibudidayakan di Indonesia adalah E. guineensis. Keunggulan yang dimiliki oleh E. guineensis adalah produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lainnya. Sedangkan keunggulan dari jenis E. aloe-vera adalah bentuk fisik yang lebih rendah, yaitu berdasarkan pada ukuran dan tinggi pokok tanaman. Dilihat dari ketebalan cangkang buah kelapa sawit dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Dura, Piscifera, dan Tenera. Dura merupakan kelapa sawit yang memiliki buah dengan cangkang tebal dan memiliki kandungan minyak kurang lebih 18% setiap tandan. Sedangkan Piscifera merupakan kelapa sawit dengan buah yang tidak memiliki cangkang sehingga tidak menghasilkan minyak yang ekonomis, serta jenis ini memiliki bunga betina yang steril. Sedangkan kelapa sawit Tenera merupakan buah hasil persilangan dari buah sawit betina Dura dan buah jantan. Jenis buah Tenera ini yang sering dibudidayakan oleh petani perkebunan kelapa sawit karena memiliki keunggulan yang melengkapi kekurangan pada jenis Dura dan Piscifera. Cangkang buah tipis namun bunga tetap fertil. Kandungan minyak yang terdapat pada setiap tandan kurang lebih 28%, sehingga memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk produksi minyak pangan atau non-pangan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.